Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cerita Nusantara, tempat di mana kita menelusuri kisah-kisah legendaris, mitos, dan sejarah sakral dari seluruh penjuru tanah air. Di video kali ini, kita akan mengungkap sebuah legenda dari jantung Pulau Jawa. Gunung yang disebut sebagai paku bumi tanah Jawa, pusat dunia spiritual, dan gerbang antara alam manusia dan alam gaib. Inilah kisah tentang Gunung Tidar, gunung yang berdiri di tengah kota Magelang, namun menyimpan rahasia besar tentang keseimbangan dunia. Dan tentang pertempuran antara Syekh Subakir, seorang manusia suci, melawan Kiai Sepanjang, penguasa makhluk halus yang pernah menguasai tanah Jawa. Siapkan diri Anda, mari kita mulai perjalanan menuju puncak Gunung Tidar. Pada zaman yang sangat purba, jauh sebelum manusia pertama menginjakkan kaki di tanah ini, Pulau Jawa belumlah seperti yang kita kenal sekarang. Pulau itu mengambang di atas lautan luas. Kadang bergerak ke utara, lalu terseret ombak ke selatan. Gunung-gunung naik tenggelam, pantai bergeser, dan daratan pecah membentuk pulau-pulau kecil. Bumi berguncang, laut berteriak, dan langit seolah kehilangan keseimbangan. Para penghuni kahyangan melihat kekacauan itu dari atas. Di hadapan singgasana Batara Guru, para dewa berkumpul. Pulau Jawa ini belum mantap, ujar Batara Narada. Tanahnya goyah, seakan-akan ditopang oleh bayangan. Batara Guru menatap bumi dengan wajah murka. Jika dibiarkan, Pulau Jawa akan tenggelam dan hilang dari peta semesta. Harus ada sesuatu yang memakunya, agar bumi tetap diam. Seisi kahyangan hening. Lalu Batara Guru berdiri tegak dan bersabda, "Turunlah kalian, para dewa bumi. Carilah titik tengah Pulau Jawa. Di sanalah akan kita tanamkan paku cahaya, penjaga keseimbangan dunia." Perintah itu menggema ke seluruh jagat. Dan kisah pun dimulai. Dari langit yang bersinar keemasan, turunlah tiga dewa bumi. Batara Brahma, penguasa api, Batara Bayu, sang angin, dan Batara Wisnu, penjaga kehidupan. Mereka menelusuri Pulau Jawa dari ujung barat hingga ke timur. Di barat, tanahnya terlalu padat, tidak bisa ditancapkan paku. Di timur, gunung-gunungnya terlalu tinggi dan keras, penuh magma yang bergolak. Maka mereka terus berjalan ke tengah, melewati lembah, sungai, dan hutan purba. Hingga suatu malam, ketika bulan penuh menggantung di langit, mereka tiba di sebuah tempat yang tenang. Angin di sana berbeda, lembut tapi bergetar. Udara terasa hidup, seperti ada sesuatu yang bernafas di bawah tanah. Batara Wisnu berlutut dan menempelkan tangannya ke tanah. Disinilah jantung bumi berdetak, katanya lirih. Batara Brahma menatap langit. Kekuatan alam berkumpul di sini. Tempat ini bukan sekadar bukit, ini adalah poros dunia. Batara Bayu memutar tubuh, merasakan arah angin dari 4 penjuru. Benar. Inilah pusat Pulau Jawa. Inilah tempat yang dimaksud Batara Guru. Namun sebelum mereka memulai ritual, mereka mendengar bisikan dari dalam bumi. Suara itu dalam dan bergemuruh, seperti berasal dari makhluk purba yang tertidur. Siapa yang berani mengusik istirahatku? Tanah bergetar, kabut tebal muncul perlahan. Para dewa menatap ke arah lembah yang gelap. Ada sesuatu yang besar, sedang terbangun. Batara Brahma mengangkat tangan ke langit. Api muncul di telapak tangannya, menerangi kabut. Dari dalam tanah, muncul wajah raksasa, samar tapi nyata, matanya merah menyala seperti bara. "Aku penunggu tanah ini," suara itu bergema. "Selama beribu tahun aku menjaga keseimbangan antara dunia atas dan bawah. Mengapa kalian datang hendak menancapkan paku di tubuhku?" Batara Wisnu menjawab lembut, "Kami tidak ingin mengusikmu, wahai penunggu bumi. Kami hanya ingin bumi ini tetap kokoh, agar manusia kelak bisa hidup damai di atasnya." Raksasa itu terdiam sesaat, lalu tertawa berat. "Manusia? Mereka akan merusak hutan, mencemari air, dan memecah tanahku. Aku tidak akan membiarkan mereka hidup di atas tubuhku." Tanah berguncang hebat. Gunung-gunung kecil muncul dari dasar bumi, memuntahkan api dan asap. Para dewa terpaksa bertindak cepat. Batara Bayu meniupkan angin badai, menahan magma yang menyembur. Batara Brahma membentuk lingkaran api pelindung. Batara Wisnu menancapkan tongkatnya ke tanah, memanggil sinar dari langit. Dari puncak kahyangan, Batara Guru menurunkan paku cahaya,
tombak raksasa berwarna emas membara. Dengan restu langit dan bumi, kutancapkan engkau, wahai paku semesta. Paku itu jatuh menembus bumi, tepat di dada sang penunggu tanah. Ledakan besar mengguncang Pulau Jawa. Suara itu menggema hingga samudra. Ketika debu mereda, tanah menjadi diam, tidak lagi bergoyang. Laut berhenti mengamuk. Langit kembali biru. Tapi dari bawah tanah terdengar erangan panjang. Aku akan tidur, tapi suatu hari nanti, manusia akan membangunkanku kembali. Dan sejak hari itu, tempat itu dikenal sebagai Gunung Tidar, paku bumi yang menahan Pulau Jawa agar tetap kokoh. Namun, tak ada yang tahu bahwa di dalam perut gunung itu, amarah sang penunggu bumi masih bersemayam, menunggu saat untuk bangkit lagi. Dan itulah awal mula legenda Gunung Tidar. Sebelum manusia datang, sebelum doa-doa dipanjatkan, gunung itu sudah menjadi saksi pertempuran antara kekuatan langit dan kekuatan bumi. Kisah inilah yang kelak membuka jalan bagi hadirnya manusia suci dari Timur Tengah, Syekh Subakir, yang akan menenangkan roh penunggu gunung itu berabad-abad kemudian. Setelah paku bumi ditancapkan di tengah Pulau Jawa, tanah ini menjadi kokoh dan damai. Hujan turun teratur, gunung berdiri megah, dan sungai mengalir membawa kehidupan. Namun di balik ketenangan itu, sesuatu yang lain sedang tumbuh. Di dalam perut bumi tempat paku itu menembus, tersisa sisa-sisa energi kuno, kekuatan yang berasal dari makhluk gaib yang dulu dikurung di sana. Dari tenaga itulah, lahirlah kerajaan yang tak terlihat oleh mata manusia. Kerajaan gaib Gunung Tidar. Di kerajaan itu, berdiri dua penguasa besar. Yang pertama bernama Kiai Sepanjang, sosok tinggi besar, matanya merah bagai bara, tubuhnya menjulur seperti ular naga yang membentang sejauh punggung Gunung Tidar. Ia adalah makhluk dari zaman sebelum manusia, penjaga lapisan bumi yang paling dalam. Di sisinya berdiri Kiai Semar, bukan Semar punakawan yang bijak dari pewayangan, tapi roh tua yang mewarisi kebijaksanaan dunia arwah. Wajahnya teduh, tapi pandangannya dalam seperti malam tanpa bintang. Keduanya berjanji menjaga keseimbangan antara alam gaib dan alam manusia, namun dengan cara mereka sendiri. Dengan melarang manusia menginjakkan kaki ke wilayah Gunung Tidar. Waktu berjalan, dan manusia mulai datang ke Tanah Magelang. Mereka membuka ladang, menebang hutan, dan mendirikan pemukiman di kaki gunung. Penduduk sekitar memperhatikan sesuatu yang aneh. Setiap kali ada orang yang berani mendaki ke puncak Gunung Tidar tanpa izin, mereka tidak pernah kembali. Kadang, hanya barang-barang mereka yang ditemukan di lereng, kain, sandal, atau tongkat bambu. Masyarakat mulai percaya, Gunung Tidar adalah gerbang ke dunia arwah. Siapapun yang naik tanpa restu, akan ditarik ke alam bawah, menjadi penunggu selamanya. Seorang tetua kampung pernah berkata, Gunung Tidar itu seperti cermin antara dunia manusia dan roh. Jika hatimu gelap, maka yang memantul bukan wajahmu, tapi bayangan mereka yang sudah mati. Dan sejak itu, gunung itu disebut dengan peribahasa kuno. Ora tidario tidar. Artinya, kalau tidak mati, ia hilang. Lama-kelamaan, kekuasaan Kiai Sepanjang dan Kiai Semar meluas. Mereka menjaga hutan dan sungai dari kerakusan manusia, tapi dalam diam, mereka juga mulai menebar ketakutan. Kabut turun lebih tebal dari biasanya. Suara gamelan terdengar dari puncak gunung setiap malam Jumat Kliwon. Penduduk yang mendengar bunyi itu tak berani keluar rumah. Konon, itu adalah iring-iringan pasukan gaib yang sedang berkeliling mengawasi batas dunia mereka. Para pertapa yang mencoba bermeditasi di lereng gunung selalu gagal. Pikiran mereka dipenuhi suara bisikan aneh, memanggil nama mereka satu persatu. Alam yang tadinya seimbang, kini mulai berat sebelah. Dunia manusia dan dunia gaib mulai saling bertubrukan seperti dua gelombang besar. Dan di tengah kekacauan energi itu, doa manusia mulai tak sampai ke langit. Suara azan dari perkampungan di bawah gunung terdengar sayup-sayup. Namun di puncak, gema itu lenyap, seolah ditelan kabut. Inilah masa ketika Tanah Magelang menjadi wilayah terlarang. Dan orang-orang menyebut Gunung Tidar sebagai tempat tanpa waktu. Karena siapapun yang masuk ke dalamnya, tidak tahu lagi berapa lama ia telah berada di sana. Hingga suatu malam, langit Magelang berubah muram. Petir menyambar puncak Gunung Tidar 3 kali berturut-turut. Penduduk desa melihat cahaya biru menyala dari puncak, lalu lenyap begitu saja. Seorang kiai tua yang sedang berzikir di tepian sungai tiba-tiba menangis. Ia berkata, keseimbangan dunia ini telah miring. Gunung Tidar memanggil.
dan seseorang dari jauh akan datang untuk menenangkannya. Dan benar. Tak lama setelah kejadian itu, dari arah barat, datanglah seorang lelaki asing berwajah teduh, berjubah putih, membawa tongkat dan batu mustika. Ia berjalan tanpa lelah, menembus hutan dan lembah. Setiap langkahnya menggetarkan tanah, seolah alam tahu siapa yang datang. Namanya adalah Syekh Subakir, sang penakluk makhluk halus, pembawa cahaya dari Timur Tengah, yang kelak akan menantang Kiai Sepanjang di puncak Gunung Tidar, dalam pertempuran yang akan mengguncang bumi dan langit Jawa. Maka dimulailah babak baru dalam kisah Gunung Tidar. Pertemuan antara kekuatan bumi dan kekuatan langit. Antara manusia pilihan dan penguasa gaib yang telah bersemayam selama ribuan tahun. Malam itu langit Magelang diselimuti kabut tebal. Bulan sabit menggantung pucat di atas hutan yang bergoyang diterpa angin. Dari arah barat, seorang lelaki berjubah putih menapaki tanah basah, tongkatnya memancarkan cahaya keemasan. Langkahnya tenang, tapi bumi seolah bergema setiap kali kakinya menyentuh tanah. Dialah Syekh Subakir, seorang ulama besar yang diutus dari negeri jauh, membawa perintah untuk menaklukkan makhluk halus yang mengguncang keseimbangan tanah Jawa. Ketika ia tiba di kaki Gunung Tidar, udara di sekelilingnya berubah dingin. Pohon-pohon seolah menunduk, dan kabut yang semula gelap mulai terbelah. Di kejauhan, ia melihat kilau cahaya hijau menari di puncak gunung. Itu bukan cahaya bintang, melainkan cahaya kerajaan gaib milik Kiai Sepanjang. Syekh Subakir menancapkan tongkatnya ke tanah, lalu berdoa lirih dalam bahasa yang tak lagi dikenal manusia biasa. Dari ujung tongkat itu keluar suara seperti denting logam yang melengking halus, membelah malam dan memanggil para penjaga bumi. Bismillahirrahmanirrahim, dengan izin Allah. Aku datang untuk menegakkan kembali keseimbangan tanah Jawa. Dari balik kabut, tanah tiba-tiba retak. Asap tebal menyembur dari celah-celah batu, dan suara berat menggema dari perut bumi. Siapa berani mengusik wilayahku? Dari kegelapan, muncul sosok tinggi menjulang. Tubuhnya panjang seperti ular naga, kulitnya legam, dan matanya menyala merah darah. Dialah Kiai Sepanjang, sang penguasa gaib Gunung Tidar. Di belakangnya, ribuan pasukan jin berseragam kabut berbaris, membawa tombak dan panji yang berkilau seperti api hijau. Gunung berguncang hebat. Pepohonan tumbang. Tapi Syekh Subakir tetap berdiri tegak, wajahnya teduh, tidak gentar sedikit pun. Wahai Kiai Sepanjang, katanya lantang, aku tidak datang untuk merebut wilayahmu, melainkan untuk menenangkan amarah bumi ini. Kembalilah ke tempatmu semula, sebelum murka Allah menimpa seluruh Jawa. Kiai Sepanjang tertawa keras. Suaranya mengguncang udara. Tanah ini milik kami jauh sebelum manusia dilahirkan. Kalian datang dengan cahaya, tapi cahaya kalian membakar kami. Maka terjadilah pertempuran besar di puncak Gunung Tidar. Syekh Subakir membaca doa dan ayat-ayat suci, sementara Kiai Sepanjang mengibaskan ekornya yang panjang, menciptakan badai hitam dan petir yang menyambar-nyambar. Setiap ayat yang dilantunkan Subakir berubah menjadi cahaya putih, melesat seperti anak panah dan menembus tubuh makhluk gaib itu. Namun setiap kali ia terluka, tubuh Kiai Sepanjang kembali menyatu dari kabut hitam. Pertempuran itu berlangsung 3 malam 3 hari. Langit Magelang tidak pernah cerah. Dan dari kejauhan orang-orang melihat kilatan cahaya seperti bintang jatuh di atas gunung. Pada malam ketiga, Syekh Subakir mengangkat batu mustikanya tinggi ke langit. Ia berseru, "Wahai bumi, wahai langit, dengan izin Allah yang Maha Agung, tunduklah engkau kepada kebenaran." Batu mustika itu bersinar terang, lalu menancap ke tanah di bawah kaki Kiai Sepanjang. Dari dalam bumi terdengar suara gemuruh seperti 1000 gajah berlari. Tanah merekah, dan tubuh Kiai Sepanjang tersedot masuk ke dalamnya. Ia meraung kesakitan, suaranya menggema ke seluruh penjuru Jawa. "Subakir, kau telah menanamku di sini. Tapi ingat, selama nama Jawa masih disebut, aku akan tetap menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia kami." Setelah pertempuran itu, Gunung Tidar tidak lagi bergetar. Langit menjadi jernih, dan udara kembali sejuk. Syekh Subakir menancapkan tongkatnya di puncak gunung, lalu menuliskan kalimat La ilaha illallah pada batu besar. Tongkat itu berubah menjadi paku cahaya, menembus bumi sampai ke lapisan terdalam.
memaku makhluk-makhluk halus agar tak lagi mengganggu manusia. Sejak hari itu, Gunung Tidar disebut Pakuning Tanah Jawa. Paku yang menancap di tengah pulau agar tanah Jawa tetap tenang dan tidak bergeser. Syekh Subakir kemudian berdoa lama dan meninggalkan pesan kepada penduduk Magelang. Janganlah kalian menyembah gunung ini, tapi hormatilah ia sebagai tanda kekuasaan Tuhan atas bumi dan segala isinya. Setelah itu, beliau menghilang dalam cahaya putih, meninggalkan ketenangan yang abadi di puncak Gunung Tidar. Hingga kini, di puncak Gunung Tidar masih terdapat 3 makam. Makam Syekh Subakir, sang penakluk gaib. Makam Kiai Sepanjang, yang diyakini tertanam memanjang di bawah tanah. Dan makam Kiai Semar, penjaga spiritual yang menenangkan batas dunia. Orang-orang datang berziarah, bukan untuk memuja, tapi untuk mengingat, bahwa di tempat inilah, cahaya dan kegelapan pernah bertemu. Dan bumi Jawa dipaku agar tetap kokoh sampai akhir zaman. Itulah kisah legenda Gunung Tidar di Magelang. Tempat yang dipercaya sebagai paku tanah Jawa dan saksi pertempuran antara Syekh Subakir dan Kiai Sepanjang. Jika dalam cerita ini ada bagian yang kurang tepat atau berbeda dengan versi daerah lain, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Sebab setiap daerah memiliki kisah dan penuturan yang khas. Jangan lupa dukung terus channel Cerita Nusantara dengan cara like, subscribe, dan bagikan agar cerita-cerita legenda Indonesia tidak hilang ditelan waktu. Sampai jumpa di kisah Nusantara berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.